421938. Kali ini saya akan merangkum semua materi manajemen keuangan yang sudah kami pelajari di mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama yaitu tentang pengantar dasar akuntansi. Jadi akuntansi itu pengertian sehari-harinya disamakan dengan pencatatan keuangan perusahaan. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi ekonomi dan suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang berkepentingan. Jadi di proses akuntansi itu terdapat identifikasi, pemrosesan, dan juga pengkomunikasian. Persamaan dasar akuntansi yang pertama yaitu harta sama dengan hak atas harta. Lalu ada harta sama dengan harta ditambah modal, dan modal adalah harta dikurangi hutang. Lalu untuk rekening, di sini rekening merupakan pencatatan transaksi keuangan secara sistematis yang berhubungan dengan aktiva, hutang dan modal, penghasilan dan biaya. Klasifikasi rekening yang pertama yaitu rekening neraca atau rekening real yang meliputi aktiva, hutang, modal, sumber informasi penyusunan neraca. Lalu ada rekening rugi laba atau rekening nominal yang meliputi rekening penghasilan dan biaya. Yang terakhir ada rekening campuran, yaitu yang bersifat nominal atau rekening nominal yang bersifat real. Lalu yang berikutnya untuk neraca itu pengertiannya adalah suatu daftar yang menggambarkan aktiva, harta, kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Di laporan laba rugi itu menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam upaya mencapai tujuannya. Lalu kita masuk ke manajemen keuangan. Yang dimaksud dengan manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Fungsi dari manajemen keuangan sendiri adalah yang pertama untuk perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pencarian keuangan, pengelolaan keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan keuangan. Tujuan dari manajer keuangan yaitu untuk mengelola dana perusahaan pada suatu perusahaan secara umum dan untuk memaksimalisasi nilai perusahaan. Nah, untuk peran dari manajemen keuangan sendiri yaitu meliputi 3 aspek. Yang pertama operasi perusahaan, manajer keuangan, dan juga pasar modal atau pasar uang. Lalu kita masuk ke jurnal dan posting. Yang dimaksud dengan jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urut waktu terjadinya, dengan menunjukkan rekening yang harus didebit dan kredit beserta jumlah rekening rupiahnya masing-masing. Lalu yang dimaksud dengan posting yaitu proses memindahkan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat dalam buku jurnal ke buku besar. Lalu yang dimaksud dengan kode rekening yaitu apabila rekening yang terdapat dalam buku besar cukup banyak jumlahnya, maka rekening biasanya diberi kode berupa nomor. Kita masuk ke neraca saldo. Jadi neraca saldo itu berisikan tentang saldo yang merupakan selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Saldo debit sama dengan jumlah saldo kredit sisi debit lebih besar daripada jumlah sisi kredit. Lalu saldo kredit yaitu jumlah sisi saldo rekening sisi kredit lebih besar daripada jumlah sisi debit. Jadi kebalikannya. Lalu saldo juga menggambarkan jumlah yang tersisa pada suatu saat tertentu. Kita masuk ke langkah untuk menelusur kembali. Yang pertama, periksa kebenaran penjumlahan kolom-kolom debit dan kredit neraca saldo dengan cara mengadakan penjumlahan. Lalu membandingkan rekening di neraca saldo dan buku besar. Mungkin ada rekening yang terlewatkan. Lalu periksa kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit, apakah seimbang. Dan yang terakhir membandingkan semua angka di buku besar dengan buku jurnal. Perhatikan apakah ada angka yang tidak sama. Kita masuk ke jurnal penyesuaian. Jadi di sini jurnal penyesuaian menurut Bambang Subroto adalah proses mengubah perkiraan pada akhir periode akuntansi sehingga pembukuan dapat mencerminkan berapa jumlah nilai aktiva dan hutang yang sebenarnya
serta penghasilan dan ongkos yang seharusnya diakui periode tertentu. Tujuan dilakukan penyesuaian dalam akuntansi yang pertama karena kepraktisan, alokasi periodik, dan yang terakhir adalah akuntansi menganut asas akrual. Akuntansi dasar akrual dan akuntansi dasar tunai itu apa saja? Jadi dalam akuntansi dasar akrual itu, pengaruh transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya diakui pada saat kejadian dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Lalu dalam akuntansi dasar tunai, akuntan tidak akan mencatat suatu transaksi sampai kas dalam transaksi tersebut diterima atau dikeluarkan. Lalu masuk ke jenis-jenis entry penyesuaian. Yang pertama ada beban dibayar di muka, kedua pendapatan ditangguhkan, lalu pendapatan yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar, persediaan barang, depresiasi, dan juga kerugian piutang. Lalu yang berikutnya adalah neraca lajur. Jadi neraca lajur di sini adalah daftar berkolom yang berisi data yang diperlukan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan secara sistematis. Fungsinya adalah untuk mengetahui akibat dari suatu ayat penyesuaian sebelum ayat ini di jurnal dan dimasukkan dalam buku besar. Lalu, yang kedua, untuk memilih dan menyortir saldo perkiraan-perkiraan yang telah disesuaikan ke dalam lajur-lajur yang semestinya di neraca lajur, sehingga dapat dengan mudah untuk menentukan perkiraan-perkiraan real maupun nominal. Dan yang terakhir yaitu untuk menghitung dan membuktikan kebenaran dalam perhitungan laba. Lalu untuk neraca lajur sendiri itu ada dua bentuknya, yaitu neraca lajur 6 kolom dan neraca lajur 10 kolom. Lalu kita masuk ke jurnal penutupan. Di jurnal penutupan yaitu dengan cara memindahkan saldo-saldo rekening, penghasilan dan biaya rekening, rugi laba, dan kemudian menutup saldo rugi laba ke rekening modal perusahaan. Tujuan pembuatan jurnal penutup yaitu untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara dan agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Untuk jurnal penutupan perusahaan perseorangan itu termasuk dalam memindahkan semua rekening nominal ke rekening rugi laba, memindahkan saldo rekening rugi laba ke rekening prive pemilik. Lalu yang terakhir, jurnal untuk memindahkan saldo rekening prive ke rekening modal. Lalu ada juga jurnal penutupan perusahaan persekutuan, yaitu memindahkan semua rekening nominal ke rugi laba dan memindahkan saldo rekening rugi laba ke rekening laba yang ditahan. Neraca saldo setelah tutup buku, di mana suatu daftar yang berisi saldo-saldo rekening buku besar setelah perusahaan melakukan penutupan buku. Lalu ada jurnal penyesuaian kembali. Nah, jurnal penyesuaian kembali ini dibuat setelah post-closing trial balance. Maka ada suatu kemungkinan bahwa perusahaan perlu membuat jurnal penyesuaian kembali, yaitu dengan jurnal untuk memindahkan rekening penyesuaian real ke rekening nominal. Berikutnya materinya adalah akuntansi perusahaan dagang. Jadi di sini akuntansi untuk penjualan barang dagangan berupa penjualan tunai dan penjualan kredit. Penjualan tunai itu biasanya catat dalam register kas dan pada akhir hari kerja dijumlah. Kalau untuk penjualan kredit sendiri, yaitu suatu perusahaan sering juga menjual barang dagangan secara kredit, yaitu bila mana pembayaran baru diterima beberapa waktu kemudian. Ada retur dan potongan penjualan. Jadi di sini retur itu merupakan pembatalan atas penjualan yang telah dilakukan perusahaan. Sedangkan potongan penjualan sendiri itu seperti syarat perjanjian yang disebut juga dengan termin, bisa ditulis 2/10, N/30, yang artinya akan diberikan potongan 2% jika pembayaran dilakukan 10 hari sesudah tanggal faktur, tapi tidak melewati 30 hari sejak tanggal faktur. N/30 adalah N itu singkatan dari neto. Jadi harga faktur neto atau keseluruhan harga faktur harus dibayar dalam waktu 30 hari sesudah tanggal faktur. N,10 EOM atau end of month
Itu merupakan faktur harus dibayar dalam waktu 10 hari sesudah akhir bulan, dihitung dari bulan yang tertulis pada faktur. Lalu kita masuk ke harga pokok penjualan. Jadi di sini seperti yang terlihat dalam laporan logi laba terdapat hubungan yang seperti berikut, yaitu harga pokok barang yang tersedia dijual sama dengan persediaan awal ditambah harga pokok pembelian. Harga pokok penjualan sendiri sama dengan harga barang yang tersedia dijual dikurangi harga pokok persediaan akhir. Laba kotor penjualan yaitu sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Rekening-rekening dalam perusahaan dagang meliputi yang pertama yaitu penjualan, retur dan potongan penjualan, potongan tunai penjualan, pembelian, retur dan potongan pembelian, potongan tunai pembelian, biaya angkut pembelian, dan persediaan barang dagangan. Berikutnya yaitu klasifikasi biaya. Di sini akuntansi biaya itu merupakan proses mengidentifikasian, pencatatan, perhitungan, peringkasan, pengevaluasian, dan pelaporan biaya produk suatu produk baik barang maupun jasa dengan metode dan sistem tertentu, sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien. Perbedaan antara akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen. Yang pertama, biaya. Biaya itu gunanya untuk menghitung biaya suatu produk yang mengandung unsur bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik, serta memusatkan pada akumulasi biaya, penilaian persediaan, dan perhitungan, serta penetapan harga pokok suatu produk, hanya menekankan pada sisi biaya. Lalu kita masuk ke akuntansi keuangan. Itu mengarah pada proses penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan pada pemilik perusahaan. Akuntansi manajemen menekankan pada penggunaan data akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis, menekankan pada aspek pengendalian manajemen atas biaya. Tujuannya sendiri, yang pertama, penentuan harga pokok produksi, lalu menyediakan informasi biaya untuk kepentingan manajemen, alat perencanaan, pengendalian biaya, memperkenalkan berbagai metode, pengambilan keputusan khusus, penghitungan laba perusahaan pada periode tertentu, dan yang terakhir menghitung dan menganalisis terjadinya ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Klasifikasi biaya. Jadi biaya itu berdasarkan unsur produk. Itu ada bahan-bahan berupa bahan langsung dan tidak langsung, tenaga kerja atau buruh, tenaga kerja langsung, dan tenaga kerja tidak langsung. Overhead pabrik yaitu semua biaya yang terjadi di pabrik selain bahan langsung dan upah tenaga kerja langsung. Lalu biaya hubungannya dengan produksi. Di dalamnya biaya prima atau prime cost dan biaya konversi atau conversion cost. Lalu ada biaya hubungannya dengan volume. Ada 4, biaya variabel atau variable cost, biaya tetap atau fixed cost, biaya semi variabel atau semi variable cost, biaya penutupan atau shutdown cost. Lalu ada biaya pembebanan terhadap departemen. Ada departemen produksi dan juga jasa. Lalu ada biaya daerah fungsional, yaitu biaya manufaktur, biaya pemasaran, dan juga biaya administrasi. Periode pembebanannya terhadap pendapatan ada 2, biaya produk dan biaya periodik. Lalu ada biaya hubungannya dengan pengawasan manajemen, yaitu biaya rekayasa dan biaya kebijakan discretionary cost beserta biaya komite sunk cost. Kita masuk ke dalam perusahaan manufaktur. Jadi di sini ada perbedaan pokok akuntansi untuk perusahaan dagang dengan akuntansi untuk perusahaan manufaktur. Terletak pada perusahaan pengelolaan atau manufaktur, perusahaan yang mengelola bahan mentah, bahan baku menjadi barang jadi. Operasi perusahaan manufaktur tidak sesederhana perusahaan dagang karena perusahaan manufaktur membuat sendiri barang yang akan dijualnya. Dalam perusahaan manufaktur, penentuan harga pokok barang yang diproduksi dan harga pokok penjualan harus melalui beberapa tahapan yang lebih rumit. Perbandingan neraca perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur terletak pada
Jadi kalau untuk perusahaan dagang itu dari harga pokok penjualan itu ada persediaan awal barang dagangan beserta pembelian bersih. Nah, untuk perusahaan manufaktur itu harga pokok penjualan itu persediaan awal barang jadi dan harga pokok produksi. Lalu kita masuk ke elemen biaya produksi. Jadi dalam proses produksi untuk menghasilkan suatu produk, perusahaan manufaktur biasanya mengeluarkan berbagai macam biaya. Biaya yang beraneka ragam tersebut dapat digolongkan menjadi 3 besar, yaitu bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Di sini untuk rekening-rekeningnya yang khusus dalam perusahaan manufaktur, ada rekening pembelian bahan baku, lalu ada ikhtisar biaya produksi, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur itu sama dengan laporan laba rugi pada perusahaan dagang. Di laporan laba rugi perusahaan manufaktur itu pembelian diganti dengan harga pokok produksi dan persediaan barang dagangan diganti dengan persediaan barang jadi. Lalu harga pokok produksi itu elemen-elemennya terdiri dari bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Neraca lajurnya itu penyusunannya dengan memasukkan saldo-saldo rekening yang belum disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo. Lalu selanjutnya penyesuaiannya diperlukan pada kolom penyesuaian. Lalu yang terakhir itu adalah jurnal penutup. Jurnal penutup itu berbeda dengan perusahaan dagang untuk yang perusahaan manufaktur. Jadi di manufaktur itu rekening harga pokok produksi digunakan untuk menutup semua rekening yang dilaporkan di schedule harga pokok produksi. Saldo rekening ini kemudian ditransfer ke rekening ikhtisar rugi laba. Lalu ada break even point, di mana itu suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Manfaat analisis BP. Yang pertama, untuk perencanaan produksi dan penjualan sesuai target laba yang diinginkan. Nah, itu untuk perencanaan harga jual normal atau atas barang yang dihasilkan untuk mencapai laba yang ditargetkan dengan memproyeksikan target penjualan. Lalu perencanaan dan pemilihan metode produksi yang digunakan. Dan terakhir, penentuan titik tutup pabrik atau shutdown point, yaitu ketika penjualan tidak mampu menutup biaya variabel dan biaya tetap tunai. Kita masuk ke analisis rasio. Jadi di sini analisis rasio laporan keuangan itu bagi pihak manajemen pentingnya untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi, dan pengembangan karir. Untuk pemegang saham itu untuk mengetahui kinerja perusahaan, pendapatan, keamanan investasi. Untuk kreditor sendiri untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi hutang beserta bunganya. Lalu bagi pemerintah untuk perhitungan pajak, persetujuan untuk go public, dan untuk karyawannya sendiri untuk penghasilan memadai, kualitas hidup, dan juga keamanan kerja. Untuk jenis laporan keuangan yang umum digunakan yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan laba ditahan, dan laporan arus kas. Jenis analisis rasio keuangan dibagi berdasarkan sumber analisis rasio keuangan, yaitu perbandingan internal time series analysis, dan membandingkan rasio-rasio finansial perusahaan dari satu periode ke periode lainnya. Dan yang kedua adalah perbandingan eksternal atau cross-sectional approach, yaitu membandingkan rasio-rasio antar perusahaan satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis pada saat yang bersamaan atau membandingkannya dengan rasio-rasio industri pada saat yang sama. Jenis laporan keuangan yang pertama itu liquidity ratio, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Yang kedua, activity ratio yang merupakan alat ukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Lalu ada juga leverage ratio, yaitu rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Lalu yang keempat ada profitability ratio yang terdiri dari gross profit margin atau operating profit margin, net profit margin, return on assets.
return on equity. Market value ratios terdiri dari dividend payout ratio, dividend yield, earning per share, price earning ratio, price book value ratio. Kita masuk ke analisis leverage. Yang dimaksud dengan leverage di sini adalah untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap, fixed cost assets or funds, untuk memperbesar tingkat penghasilan return bagi pemilik perusahaan. Jadi semakin besar tingkat leverage berarti tingkat ketidakpastian uncertainty dari penghasilan yang akan diperoleh akan semakin tinggi pula. Leverage operasi di sini yaitu ukuran leverage operasi disebut degree of operating leverage. Jadi makin tinggi DOL menunjukkan bahwa perusahaan makin berisiko karena harus menanggung biaya tetap semakin besar. Lalu ada leverage finansial. Leverage finansial untuk mengukur pengaruh perubahan keuntungan operasi atau EBIT terhadap perubahan pendapatan bagi pemegang saham atau EAT. Lalu ada leverage kombinasi. Leverage kombinasi yaitu pengaruh perubahan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak. Kita masuk ke manajemen model kerja. Jadi sini manajemen model kerja itu dapat berarti seluruh aktiva lancar atau model kerja kantong, model kerja kotor, atau konsep kuantitatif. Lalu ada aktiva lancar dikurangi utang lancar atau net working capital atau konsep kualitatif. Dan yang terakhir ada keseluruhan dana yang diperlukan untuk menghasilkan laba tahun berjalan, functional working capital atau konsep fungsional. Konsep model kerja sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah konsep kuantitatif. Menitik beratkan pada kuantitas dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva ini merupakan aktiva sekali berputar kembali dalam bentuk semula atau dana yang tertanam dalam aktiva akan dapat bebas lagi dalam jangka pendek. Lalu ada konsep kualitatif yang dimana konsep kerja dikaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar atau hutang yang segera harus dibayar. Lalu ada konsep fungsional di mana konsep ini menitik beratkan pada fungsi dana dalam menghasilkan pendapatan. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu time value money. Time value money yang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Jadi di sini ada yang namanya nilai masa depan atau future value. Nilai uang di masa mendatang atau future value ditentukan oleh tingkat suku bunga tertentu yang berlaku di pasar keuangan. Jadi makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi juga nilai uang di masa mendatang. Lalu ada nilai sekarang atau present value yang merupakan nilai saat ini pada proyeksi uang kas masuk bersih atau net cash flow di masa mendatang. Jadi makin tinggi tingkat suku bunga, maka makin kecil nilai uang sekarang pada rencana penerimaan uang di masa depan. Lalu ada net present value yang dimana ini merupakan selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari investasi yang disebut dengan net present value. Contoh, suatu proyek investasi membutuhkan dana investasi sebesar 600 juta dan diharapkan mempunyai usia 4 tahun dengan penerimaan bersih selama usia investasi berturut-turut 150 juta, 250 juta, 300 juta, dan 400 juta. Nah, di sini berarti kita menghitungnya yaitu bunganya 21%. Itu kita hitung besarnya net present value-nya. Jadi dari net present value-nya itu 150 dibagi 1 ditambah 0,21 ditambah 250 dibagi 1 plus 0,21 dikali 2 ditambah 300 dikali 1 ditambah 0,21 dikali 3 ditambah 400 dibagi 1 plus 0,21 dikali 4 dikurang 600, jadi hasilnya adalah 50,665 juta. Lalu kita masuk ke hubungan nilai waktu dari uang dan kebijaksanaan investasi.
Jadi kebijaksanaan investasi akan terkait masa yang akan datang, tetapi dalam penilaian menguntungkan tidaknya akan dilaksanakan pada saat sekarang. Jadi penerimaan pada waktu yang akan datang pada dasarnya adalah net cash flow dari pelaksanaan investasi yang akan terdiri dari biaya proyek atau investasi awal, cash flow and cash outflow selama proyek investasi berjalan, nilai residu dari proyek investasi yang bersangkutan, cash inflow dan cash outflow lain-lain di luar proses pelaksanaan proyek investasi tersebut. Lalu kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu capital budgeting. Jadi di sini capital budgeting adalah keseluruhan proses dalam perencanaan pengembalian keputusan mengenai pengeluaran dana, jangka waktu pengembalian dana tersebut melebihi 1 tahun. Jadi di sini aspek penting dalam capital budgeting yaitu yang pertama, gunakan selalu cash flow. Jadi cash flow itu dan laba akuntansi itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi laba akuntansi baru dapat direalisasikan ketika diterima di kemudian hari, sementara arus kas benar-benar merupakan kas yang sudah diterima di tangan kita dan siap untuk diinvestasikan kembali. Yang kedua adalah think incrementally. Berusaha untuk selalu think incrementally. Jadi bagaimana tambahan yang dihasilkan oleh suatu proyek terhadap kondisi yang ada sekarang? Apakah dengan mengambil proyek yang satu ini akan menghasilkan tambahan yang menguntungkan atau justru lebih menguntungkan jika tidak melakukan apapun? Yang ketiga, perhitungkan opportunity cost. Jadi di sini opportunity cost yaitu nilai ekonomis yang hilang ketika seorang memilih suatu alternatif dibandingkan dengan alternatif lainnya. Yang keempat, ada sunk cost tidak masuk perhitungan. Jadi sunk cost di sini yaitu biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan muncul lagi dari suatu proyek atau investasi baru. Yang terakhir ada konsekuensi proyek. Jadi arahkan fokus Anda juga kepada implikasi-implikasi yang dihasilkan dari keputusan proyek yang kita ambil. Metode dalam capital budgeting yang pertama yaitu average rate of return, yang kedua payback period, 3 net present value atau NPV, 4 profitability index atau PI, dan yang terakhir adalah internal rate of returns. Perbandingannya antara teknik NPV dan IRR. Jadi NPV mengasumsikan bahwa cash inflow yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat cost of capital atau discount rate minimum yang digunakan dalam perhitungan sebelumnya. IRR mengasumsikan bahwa cash flow yang diterima dan diinvestasikan kembali pada tingkat diskon sebesar IRR. Lalu yaitu ada lagi yang namanya capital rationing. Tujuannya adalah untuk memilih di antara proyek-proyek tersebut yang akan memaksimumkan atau yang akan memberikan kontribusi yang paling besar kepada pemilik perusahaan. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan untuk rangkuman materinya. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.